Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang imam kita, panutan kita, junjungan kita. Mudah-mudahan kita termasuk diakui sebagai umat beliau dan diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa berpikir di dalam kehidupan yang berjangka panjang. Mengapa? Karena ibadah puasa yang kita lakukan dengan lapar dan dahaga ini, kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kebahagiaan akan akhirat, dan kita berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan mengajarkan bagaimana seorang mukmin memiliki orientasi hidup, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ada beberapa tujuan manusia dalam kehidupan dunia ini. Ada orang atau ada manusia yang mereka ketika hidup di dunia ini memang memiliki orientasi akhirat, sehingga hidupnya adalah untuk berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk taat kepadaku, untuk berta'abbud, takwa, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orientasi kehidupan yang akhirat, orientasi kehidupan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia hidup ini mestinya dia mau beribadah, mau taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan Allah ciptakan kita sesungguhnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Orientasi kehidupan akhirat adalah tujuan dari kita atau dari penciptaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wa idz qala, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Rabbuka lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan makhluk yang akan menjadi khalifah, pengelola, pemakmur bumi ini. Maka orang yang berorientasi akhirat itu, dia akan menjadi pengelola bumi ini. Dia akan senantiasa berupaya berbuat baik untuk mengelola bumi ini. Dia akan mengisi bumi ini, dia akan memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Itu adalah orang yang berorientasi kehidupan akhirat. Kemudian ciri yang ketiga
bahwa orang yang berorientasi kehidupan akhirat, sebagaimana difirmankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia tidak menjadikan dunia ini masuk ke dalam hatinya, dia bersemayam dalam hatinya, tetapi banyaknya dunia, kebiarnya dunia cukup hanya berada di telapak tangannya, cukup berada di tangannya, sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masiruna waj'alil jannata hiya daruna wa qararuna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya akbar hammina, janganlah kau jadikan kehidupan dunia ini menjadi hammina, akbar hammina, keinginan kami yang sangat besar, ujung daripada keinginan kami, kecintaan kami. Wala mablagha ilmina, dan janganlah kau jadikan dunia ini sebagai ujung daripada pengetahuan kami, ilmu kami. Wala ilan nari masiruna, dan janganlah kau jadikan neraka sebagai tempat kembali kami ya Allah. Waj'alil jannata hiya daruna wa qararuna, dan jadikanlah surga itu sebagai tempat kembali kami, sebagai tempat tinggal kami. Begitulah baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya, agar kita tidak menjadikan dunia itu sebagai keinginan yang paling tinggi, sebagai sebuah cita-cita yang paling tinggi. Agar kita umat Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan dunia ini sebagai ujung pengetahuan, sebagai ujung daripada ilmu, tetapi dunia hendaknya cukup di tangan, bukan di hati. Ketika kita telah mampu menjadikan dunia cukup hanya di tangan, maka hilangnya kita tidak terlalu bersedih, adanya kita tidak terlalu bangga dan tidak terlalu bergembira, tetapi kita bersyukur. Tetapi hilangnya kita tidak terlalu bersedih, tapi kita sabar. Inilah kehidupan orientasi akhirat. Bagaimana kita ditarbiyah oleh bulan Ramadan ini agar kita memiliki orientasi kehidupan, yaitu orientasi kehidupan akhirat, yaitu dengan memperbaiki kembali tujuan kita hidup. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah, dan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini bertujuan untuk memakmurkan bumi, mengelola bumi dengan baik, jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat zalim, jangan berbuat aniaya, karena kita adalah sebagai khalifah, pengelola bumi, pemakmur bumi. Kita semuanya adalah khalifah. Manusia yang diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah, bukan penghancur, bukan pembuat kerusakan, bukan pelaku kezaliman. Inilah didikan agama Islam, didikan Ramadan. Subhanallah. Dan yang ketiga tadi, hendaknya kita senantiasa menjadikan dunia cukup di tangan. Betapa banyak orang yang jatuh kehormatannya, berapa banyak orang yang hilang agamanya dikarenakan dia terlalu cinta dengan dunia, dengan kedudukan, dengan harta, dengan wanita, sehingga ia kurbankan kehormatannya, ia kurbankan agamanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala didik kita menjadi insan yang mulia, manusia yang berorientasi akhirat. Kemudian bagaimana ciri orang yang berorientasi dunia itu? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari diri kita. Yang pertama adalah orang yang berorientasi dunia itu adalah orang yang kufur kepada Allah, yaitu menumpu harta dan menghitung-hitungnya. Ketika kehidupan kita ini sudah kita penuhi waktu kita hanya untuk mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitung harta, maka berhati-hatilah. Ini adalah ciri orang yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia.
Di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta, wa 'addada, dan menghitung-hitungnya. Bangun tidur dia bekerja keras untuk mencari harta. Sebelum tidur dia sibuk dengan menghitung harta, dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan ibadah kepada Allah, melupakan ketaatan kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan yang kedua, dia hanya bermegah-megahan dalam urusan dunia sampai mati. Bangganya hanya dengan dunia. Kebesarannya hanya dengan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah ingatkan kepada kita, bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga membawa kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat, sampai kamu masuk ke alam kubur. Na'udzubillah. Ketika hidup kita ini setelah menggantungkan dengan dunia, menjadi orang yang materialis, semuanya diukur dengan dunia, maka hati-hati. Ini adalah musibah besar. Jangan-jangan kita sudah disorientasi yang seharusnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari fitrah manusia. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri orientasi kehidupan dunia itu adalah dia hanya bersenang-senang. Hidupnya hanya untuk bersenang-senang, untuk makan, untuk minum, untuk menikah. Cukup. Ketika hidupnya hanya untuk bersenang-senang saja, hanya untuk makan, hanya untuk minum, maka bisa jadi orientasi kehidupan telah melenceng dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah, kalau begitu apa bedanya dengan kehidupan hewan yang dia hanya bersenang-senang, hanya bercanda dengan kawannya, dia hanya menikah, ya, dia hanya kawin, dia hanya makan dan minum, tidak ada bedanya. Yakuluna kama yakulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang. Innalladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama yakulul an'am wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka hanya makan dan minum dan bersenang-senang, dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Wan nar mathwal lahum. Na'udzubillah. Sebagai seorang mukmin, ketika kita hidupnya hanya bersenang-senang saja, yang penting makan kenyang, makan enak, minum banyak, minum enak, menikah, kalau perlu istrinya banyak, ya, orientasi hidupnya hanya itu, maka jangan-jangan kita telah melenceng dari orientasi kehidupan akhirat. Kemudian kita perlahan-lahan meninggalkan mengingat Allah, kita meninggalkan zikir, kita meninggalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Na'udzubillah. Oleh karena itu Ramadan sebagai bulan tarbiyah, mudah-mudahan meluruskan orientasi hidup kita menjadi hidup yang berorientasi kehidupan akhirat. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.